Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspita Dewi dengan NIM A321232053. Jadi materi hari ini tentang konsep modul ajar. Jadi modul ajar adalah sejumlah atau alat, sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, jadi adapun komponen modul ajar terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama informasi umum meliputi yang pertama identitas modul meliputi 1. Nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kedua, jenjang sekolah dari SD, SMP, hingga SMA. Ketiga itu kelas. Keempat, alokasi waktu atau penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kedua itu ada kompetensi awal. Jadi kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Berikutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Berikutnya itu ada sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana itu di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kedua itu ada komponen inti. Jadi adapun dalam materi komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dan unjuk pemahaman. Tujuan lainnya yaitu untuk pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan yang lain yaitu untuk pembelajaran bisa dan berbagai bentuk pengetahuan yang merupakan fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Kita masuk dalam pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna itu adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh serta mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya itu ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan. Pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelajaran siswa. Berikutnya ada asesmen. Jadi asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Adapun jenis asesmen, itu yang pertama ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik,
Kedua itu ada asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Ketiga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran. Jadi sekian materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore.